رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa Suara Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa di program rutin kita setiap hari Senin, Bedah Buletin Kafah, dengan saya Yudo Chandra Prakoso selaku host yang siap menemani Anda semua pada sore hari ini. Sebelumnya terlebih dahulu kami haturkan sapaan terbaik kepada para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, baik yang mengikuti forum melalui ruang Zoom meeting ini maupun melalui live Instagram nantinya, Bedah Buletin Kafah kita pada episode kali ini akan mengulas sebuah topik yang sangat menarik dengan judul Wajib Mengkaji dan Mendalami Islam. Sebagai prolog, setiap muslim tentu wajib mengimani Islam sebagai agama yang mulia. Tak pantas seorang mukmin meragukan, apalagi menuding agamanya sebagai pembawa bencana, baik dengan sebutan radikalisme ataupun penyimpangan. Sebab jelas, Allah sendiri yang menyebut agama yang di bawah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai rahmat bagi semua, sebagaimana dengan dalam Hias Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-107. Seorang muslim wajib meyakini kemuliaan ajaran Islam beserta segenap syariatnya dan yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Imran surat ketiga ayat 19, seorang muslim juga wajib meyakini kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana difirmankannya dalam Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Lantas, mengapa masih saja ada pihak-pihak yang menuding Islam dengan berbagai sebutan tak pantas, seperti dibilang terorisme lah, atau radikalisme? Sebagian mereka bahkan sampai hati menyatakan jangan mempelajari ajaran Islam dengan mendalam dan memadai, bahkan hingga muncul istilah Islamofobia. Mengapa dan bagaimanakah seharusnya? Baik para pemirsa sekalian, pemirsa Bedah Buletin Kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengulasnya lebih dalam dan lebih lanjut, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fakhrur Razi. Hafizahullah taala. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, semangat ini Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah pemirsa. Insya Allah beliau telah siap. Baik, dalam rangka memberikan kelapangan bagi beliau untuk menyampaikan pemaparannya, langsung saja kami haturkan kepada Al-Ustadz Rozi Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Oh ya, Mas Yudo, terima kasih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita pantas dan perlu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan izin, kesempatan untuk menikmati hidup, masih diberikan kesempatan untuk menikmati Islam. Terus tadi Mas Yudo sempat mention semangat, ya memang kita harus semangat, terutama ketika membahas tema yang insya Allah sangat luar biasa. Jadi Kafah edisi ke-222 ini nomor cantik kalau menurut orang ini, tapi isinya itu sepertinya sangat bisa disebut mendung gitu. Makanya tadi saya mencoba untuk menjawab sapaan antum dengan penuh semangat karena tema kita pada kesempatan sore hari ini justru ingin melemahkan
bagian dari kampanye War on Islam, upaya untuk mengkambing hitamkan atau upaya untuk melemahkan agama kita tercinta, yakni agama Islam. Makanya tentu kita harus lawan, salah satunya dengan semangat dan giroh dalam perjuangan gitu. Jadi tidak boleh kita justru melemah dan loyo gitu. Kalau kita melemah dan loyo, ya musuh-musuh agama ini, musuh-musuh Islam akan semakin jumawa, akan semakin legowo gitu dalam rangka mereka melakukan serangan-serangan bertubi-tubi. Kalau kafah edisi ini diawali oleh isu yang ramai dari sejak tanggal 5 minggu lalu. Kalau saya menyebutnya itu general attack, itu serangan seorang jenderal. Kalau hitung-hitungan saya, kalau kita coba untuk menerka pemberitaan di mass media, dari sejak mulai ramai isu war on terrorism, war on Islam itu kan dari sejak tahun 2001-2002, dari sejak invasi Amerika ke Afghanistan pasca 11 September. Di negeri kita sendiri di Indonesia, serangan atau tuduhan atau kecaman atau hal-hal yang bernada tadi untuk menyerang Islam itu ya hampir, hitung-hitungan saya hampir 370-an tokoh, lintas generasi, lintas profesi, lintas jabatan, sangat banyak. Jadi bukan hanya Panglima TNI Angkatan Darat saja yang baru-baru ini. Walaupun memang bisa disebut ini sangat krusial untuk kita sedikit ulas. Mengapa? Karena biasanya sebelumnya itu dari tokoh-tokoh liberal biasanya, kemudian dari pengusung anti-Islam, atau bahkan dari Densus yang memang sangat getol itu mengkampanyekan deradikalisasi. Nah ini kok dari TNI gitu. Ini menarik menurut saya. Jadi pertama mungkin kita ingin ulas itu sedikit. Jenderal Dudung Abdurrahman ini menyampaikan ceramah, kalau di pemberitaan di Spenat itu, Dinas Penerangan Angkatan Darat itu kuliah subuh. Kalau bahasa kita mungkin kultum, di masjid di Papua, Jayapura. Ini mungkin tempat yang cukup populer juga ketika dikaitkan dengan isu radikal atau terorisme. Di saat yang bersamaan, sekitar 3 hari sebelumnya, tanggal 2 itu ada baku tembak antara TNI, Satgas Manungkawi di sana dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata yang sampai dengan detik ini malu-malu kucing untuk disebut sebagai teroris. Korban dari TNI itu terakhir saya baca berita itu 2 orang yang gugur. Ternyata meski pimpinan TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung berkunjung ke sana, isu yang menjadi poin yang di bold adalah bukan itu ternyata, tetapi ini ramai dikutip oleh media itu, jangan terlalu dalam mempelajari agama, jangan terlalu dalam mengkaji Islam. Ini yang menjadi isu sentral di Buletin Kafah pada edisi ini. 2 hal. Pertama, kok bisa ada wacana atau anjuran atau seruan seperti itu dari tokoh militer. Kemudian yang kedua, kok harusnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu ada dan tidak perlu apa istilah kata ditanggapi dan harus dilawan oleh kaum muslimin. Justru artinya isunya itu harus diputarbalikkan, menjadi sebaliknya. Jadi bukan justru menjauhi atau jangan terlalu dalam, justru sebaliknya kita harus semakin dalam gitu. Walaupun memang kalau dalam ilmu biologi sendiri kan yang disebut radikal mengakar, ya mendalam sebenarnya. Secara terminologi kita sebenarnya tidak salah, tapi ketika masukkan ke dalam kamus aktual sekarang itu menjadi sensitivitasnya tinggi.
bahkan menjurus kepada serangan kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi kan sebelum Jenderal Dudung ini sebelumnya kan banyak tokoh-tokoh yang mencoba untuk menstereotipkan, untuk memosterisasi, untuk mengalienisasi ajaran Islam. Tadi ya kalau catatan saya dari sejak 2 dekade terakhir ya hampir 200-300-an orang, dan itu pejabat public figure gitu yang memang berpengaruh di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Ini yang membuat kita miris. Nah, makanya tidak boleh kita sikapi dengan adem, dengan berpangku tangan, harus kita lawan, tapi dengan cara yang elegan. Ya, karena ini serangan pemikiran, serangan terhadap ajaran Islam, kita juga lawan dengan ide, lawan dengan menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada umat bahwa ajaran Islam itu justru harus didekati, harus didalami, harus dipahami dengan serius, dengan mendalam. Ini sangat masyhur, sangat banyak sekali dalil-dalil yang merujuk dan menjelaskan itu. Jadi mungkin poin dari Khalfah edisi ini itu. Jadi ingin mengcounter, ingin melawan isu term utama yang disampaikan oleh beberapa tokoh, entah itu tadi misalkan Panglima TNI Angkatan Darat ataupun tokoh-tokoh lain yang kesannya ingin mengkerdilkan belajar Islam, ingin menjauhkan kaum muslim itu dari Islam yang mendalam, Islam yang kafah. Itu poin pertama yang mungkin saya ingin ingatkan kepada para jamaah, para pendengar sekalian. Terus poin kedua, saya sangat tertarik ini dengan isu radikalisasi. Bahkan ini kalau di lembaga negara dibikinkan khusus Badan Nasional Penanggulangan Teroris, saya coba buka-buka di websitenya, ini diposisikan itu satu level di bawah kepala, itu direktur deradikalisasi. Dulu ketika pemerintahan sebelumnya memang sudah ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, tapi hanya diposisikan sebagai seksi sub. Jadi kalau misalkan di kementerian itu ada menteri, ada dirjen, kemudian ada direktorat, di bawahnya itu ada seksi C lah, kayak semacam tim kecil. Sebelumnya itu tidak menjadi porsi tinggi, tapi belakangan ini dinaikkan levelnya itu menjadi satu tingkat di bawah direktur. Kalau dikonversikan dengan struktur di militer ini ya mayor jenderal pemimpinnya, dengan anggaran yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita cek di websitenya itu hampir menyedot 90% anggaran BNPT. Anggaran kontraterorisme itu kan hampir 1 triliun dari APBN, belum lagi bantuan ataupun dana hibah dari luar negeri yang memang itu ya tentu misi utamanya adalah karena war on terrorism itu kamuflase daripada war on Islam, maka ya tujuan utamanya menjauhkan kaum muslimin dari ajaran-ajaran Islam. Ketika tadi mayoritas alokasi dananya adalah untuk program deradikalisasi, maka ya sudah barang tentu memang ini dirancang, ini di set up untuk menjauhkan, lagi-lagi tadi memiliki misi untuk menjauhkan ajaran-ajaran Islam dari benak kaum muslimin. Ya ini sejalan kalau misalkan kita lihat secara global kan kampanyenya seperti itu. Misalkan dulu ketika ramai perang di Irak, Afghanistan, itu kan salah satu pemimpin agresi selain Presiden Amerika George Bush itu kan Perdana Menteri Inggris. Bahkan dia secara terang-terangan di sebuah konferensi pers waktu di London menyebut Islam is evil ideologi. Jadi Islam itu adalah ideologi setan. Mereka ya sedemikian vulgar gitu, ingin menyerang dan memusuhi ajaran Islam. Mengapa? Karena melihat bahwasanya ajaran Islam itu sesuatu yang sangat mengancam, sesuatu yang sangat membahayakan bagi eksistensi mereka, eksistensi kapitalisme, eksistensi liberalisme, baik itu di negara mereka ataupun di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka kuasai, yang mereka hegemoni, entah itu secara ekonomi, secara politik, ataupun secara sosial budaya. Dan negeri kita, mau tidak mau harus diakui merupakan salah satu negara yang disebut sebagai negara satelit, negara yang terhegemoni, negara yang tersetir gitu oleh kepentingan-kepentingan Barat.
Makanya kan kalau bicara masalah program deradikalisasi, ya ibarat kata ya bisa sederhananya disebut sebagai program order gitu, orderly program. Ya bagaimana kita pesan makanan cepat saji melalui GoFood misalkan, ya seperti itu. Jadi hanya semata-mata ya mereka ini sebagai messenger, penyampai pesan tokoh-tokoh ini dari pemilik sejati program tersebut, yakni musuh-musuh Islam. Nah ini yang harus kita counter, harus kita antisipasi. Kemudian di bagian-bagian berikutnya dari Buletin Kafah ini menekankan tadi bahwasanya memang sumber fasad, sumber kerusakan, sumber degradasi, entah itu degradasi secara ekonomi, kerusakan secara perekonomian, secara sosial, bencana alam, semuanya itu ya sumber asalnya itu ketika negeri ini, ketika umat Islam jauh dari agamanya. Nah, makanya kan kalau ditarik lebih luas ya itulah yang disebut sebagai sekularisasi, fasuluddin anil hayah. Nah, makanya kan tujuan deradikalisasi, tujuan dari upaya-upaya tadi untuk mengkerdilkan Islam ya supaya tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat itu suasana, atmosfer dan juga pemahaman sekuleristik yang mana ya kita lihat tumbuh subur. Nah, belakangan ketika itu kaum muslimin sudah mulai dekat dengan keislaman, mulai ingin mengkaji Islam, nah itu kan sudah mulai dimusuhi. Buktinya ya para alim ulama yang getol menentang liberalisme, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, menentang sekularisme, kan dikriminalisasi. Walaupun presiden, walaupun Polri menyebut mana ulama tunjukkan yang dikriminalisasi. Kalau data dari TPM, Tim Pembela Muslim, Pak Ahmad Mihdan, itu menyebut ada 137 para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib yang sudah ditangkap terkait dengan program deradikalisasi ini. Terlepas ada yang terlibat aktif dalam perlawanan bersenjata, tapi ya mayoritasnya tidak bisa dibuktikan secara akurat di pengadilan. Lawang mayoritas kan pengadilannya itu pengadilan tertutup, makanya kan publik tidak bisa mengetahui apakah memang betul tuduhan radikalisasi itu terbukti benar atau tidak di pengadilan, karena kan tidak transparan. Nah, jadi itu sesuatu yang harus sekali lagi tadi harus di counter, harus kita tolak, harus kita murnikan gitu. Ketika itu boleh disebut sebagai limbah gitu yang menyerang komunitas kaum muslimin, berarti kita harus sucikan itu, kita harus siram balik supaya jadi jernih, supaya jadi murni pemikiran, pemahaman, dan juga keyakinan kaum muslimin. Sekaligus juga di sini dinukil beberapa dalil supaya kaum muslimin itu diwanti-wanti gitu terutama oleh Rasul SAW supaya hati-hati terhadap pemimpin, terhadap tokoh yang memang justru bukan menyuruh kepada al-khair, menyuruh kepada kebaikan, tapi sebaliknya justru menyuruh kepada fi maksiatillah, menyuruh kepada justru kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan dalam salah satu hadis Nabi di sini juga dicantumkan bagaimana Rasul mewanti-wanti supaya kaum muslimin itu hati-hati terhadap a'immah, terhadap para pemimpin yang mudiliyah, pemimpin yang hipokrit, pemimpin yang manipulatif, pemimpin yang suka membohongi umat. Nah, ya kita tidak berani menuduh secara langsung, cuma kan tadi opininya, kemudian tuduhannya, strateginya kan seperti itu. Ingin membodoh-bodohi umat, ingin menjauhkan umat dari Islam, ya berarti pemimpin yang tidak benar gitu. Kalau dalam bahasa hadis di Imam Ahmad itu ya pemimpin yang menyesatkan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang harusnya kita harus tolak, kita harus singkirkan gitu. Kita harus jauhi. Nah, ini yang harus disadari, harus diyakini oleh kaum muslimin bahwasanya ada masalah nih di negeri ini secara sistemik, ketika Islam tidak ada di tengah-tengah mereka, yang ada justru pemikiran yang bukan Islam, kemudian ketika mereka sudah mulai ingin dekat dengan Islam, ya ternyata dicurigai macam-macam, dituduh macam-macam, dititalkan macam-macam, di stempel dengan istilah teroris, radikalis,
ekstremis dan macam-macam, yaitu kan sesuatu yang memang sudah terlihat ada something wrong di sana. Mengingat di saat yang bersamaan kan tadi kalau misalkan kita ulas sedikit yang pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman, di waktu yang bersamaan di kuliah subuh yang sama, beliau ketika menyampaikan awal-awal materi tadi tentang bahwasanya memang jangan terlalu dalam mempelajari Islam, mempelajari agama, tapi di bagian akhir justru menyampaikan bahwasanya memang KKB itu adalah saudara, adalah sahabat, jangan dianggap sebagai musuh. Itu kan logika sederhana kita, loh ya harusnya umat Islam yang dijadikan saudara karena memang sesama muslim, kemudian para perusuh, para teroris tadi, para separatis tadi adalah musuh. Tapi kok ini statementnya tuh kok kebalik gitu, kaum muslimin dianggap sebagai musuh, sedangkan jelas-jelas para perusuh separatis tadi dianggap sebagai sahabat gitu. Nah ini kan suatu yang harus dikoreksi, suatu yang harus diklarifikasi, suatu yang harus ditentang oleh kaum muslimin. Mungkin itu Mas Yudo, mungkin masuk ke sesi tanya jawab aja ya supaya lebih asik tuh. Baik, luar biasa. Materi kita ternyata hari ini kita membahas sebuah agenda besar dan agendanya bukan sembarang agenda. Ini luar biasa dengan pemateri yang sangat masih muda dan juga kalau dalam bahasa ini Mas Yudo, kalau dalam bahasa anak-anak muda ini konspirasi global. Oke. Konspirasi Wahyudi. Nah, itu dia. Ya. Oke, pemirsa Suara Sakinah, penonton setia Suara Sakinah dimanapun Anda berada, hari ini kita telah membahas berbagai isu tentang sebuah agenda, di mana agenda ini ternyata memojokkan posisi kaum muslimin pada hari ini, dari isu WTC, isu KKB, bahkan mancanegara maupun dalam negeri. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan langsung bisa kolom komentar, karena pemateri kita juga sudah siap sepertinya menjawab berbagai pertanyaan. Karena ini pembahasannya juga banyak sekali. Oh. Mungkin saya boleh diskusi, Ustadz ya. Ustadz nah itu dia. Jadi saya lebih mendorong dan mendukung bedah kafah itu adalah interaktif, dia lebih asik lah. Apa ya, anak muda itu menyebutnya podcast. Podcast, oke. Nanti kita bikin bedah buletin podcast. Oke. Tentang isu seperti ini, Ustadz. Saya mau tanyakan itu, apakah wacana ini, agenda ini, itu dilakukan oleh mereka, kelompok mereka yang mengusung ideologi, atau justru dari agama tertentu yang ingin merusak kaum muslimin, sehingga dana yang disokong pun juga program yang dibuat sedemikian rupa itu makin hari makin nampak kejelasannya bahwa mereka itu memang benar-benar ingin merusak kita. Oke, nah ini pertanyaan penting, pertanyaan inti, dan pertanyaan terberat sepertinya. Oh, ini antum harusnya mengawali pertanyaan dengan yang ringan-ringan dulu. Ini langsung yang berat. Ya ini betul, ini menarik. Jadi kalau kita melihat intensitas serangan, kampanye negatif, stereotip negatif terhadap ajaran Islam yang senantiasa bukannya makin berkurang, justru makin banyak, kemudian makin sistematis, makin masif, ya bisa kita simpulkan bahwasanya ini serangan yang tidak serta-merta dilakukan oleh 1-2 orang, oleh oknum gitu, tapi suatu yang sifatnya sangat besar, sangat tersistematisasi. Nah, kalau kita misalkan ingin melihat yang menjadi target tembak mereka itu adalah Islam yang memang ingin diajarkan, atau Islam yang paripurna sebagaimana yang dititahkan oleh baginda Rasul, Islam kafah, maka jelas bahwasanya memang yang memusuhi, yang mengkampanyekan tadi, kemudian yang punya program untuk melawan Islam itu adalah ideologi juga. Makanya kan head to head-nya yang apple to apple-nya adalah ketika Islam ideologis yang sekarang sudah mulai mendapatkan tempat di tengah-tengah umat, ada kerinduan di tengah-tengah umat untuk menerapkan Islam, untuk dekat dengan Islam, untuk hidup di bawah naungan Islam, otomatis yang paling kebakaran jenggot adalah ideologi musuhnya Islam.
Yang ini skalanya paling luas, jadi bukan semata-mata komunitas, bukan semata-mata agama tertentu, bukan semata-mata negara tertentu juga, meskipun secara de facto kalau ideologi sekarang yang menguasai dunia kan ideologi kapitalisme yang digawangi oleh Amerika, meski ada beberapa negara lain yang sekarang rising power gitu seperti Rusia, seperti Chinese, tapi kan mereka juga tetap secara ideologi ya mengadopsi kapitalisme, ada kalanya yang hybrid lah, gado-gado sebagaimana China misalkan mengklaim diri sebagai negara komunis tapi ya ekonominya kapitalistik ya sami mawon gitu. Ya, artinya kan ideologi dunia sekarang yang berkuasa itu adalah ideologi kapitalisme meskipun itu misalkan agama yang nyata-nyata tanda kutip sangat konfrontatif terhadap Islam, misalkan kita sebutlah agama Yahudi. Walaupun tidak semua Yahudi menentang Islam, enggak sih. Ada faksi tertentu yang memang dominan yang kita sebut sebagai faksi Zionisme yang itu sangat menentang Islam, atau beberapa juga yang disebut Remansori gitu yang juga sangat menentang Islam. Tapi ada aktor intelektual yang lebih besar di belakang mereka, apa itu ya ideologi kapitalisme. Karena kalau Islam itu hanya dilawan oleh kelompok tertentu, ya ya nggak akan ada efeknya gitu. Islam akan makin jaya sebagaimana dulu. Kalau kita ingin membuka lembaran sejarah pada abad ke-14 ke-15 Masehi, tahun 1400-1500-an, itu kan di puncak kejayaan Islam. Waktu itu era kehilafahan Abbasiyah kemudian dilanjutkan oleh Utsmaniyah. Ketika mereka itu beberapa negara Eropa itu ingin menentang kekuasaan ataupun ekspansi kaum muslimin, ya mereka dilibas, kerajaan Spanyol dilibas, kemudian kerajaan Portugis, Romawi hancur. Nah, mereka berpikir, oh, ini kalau membawa atas nama negara tertentu atau komunitas tertentu ya nggak bisa melawan hegemoni Islam. Maka mereka membawa atas nama meskipun labelingnya itu adalah perang salib gitu, Crusade War, tapi kan di baliknya itu adalah reinisan kebangkitan Eropa yang didasari oleh sekulerisme dan kapitalisme. Nah, makanya bisa kita lihat dari gambaran sejarah masa lalu, kemudian praktik yang terjadi saat ini, justru serangan-serangan kampanye negatif, kemudian tadi berbagai macam opini-opini yang menyerang ajaran Islam, ya di belakang layarnya itu adalah, behind the scene-nya itu adalah ideologi yang saat ini berkuasa dan ingin menghancurkan potensi kebangkitan Islam. Otomatis kan kalau misalkan ingin dilihat apa istilah kata pengusung utamanya, ya jelas negara-negara Barat, Amerika Serikat, kemudian negara-negara Eropa, termasuk juga beberapa negara Asia, semisal China, juga memiliki kepentingan untuk menyerang, untuk melemahkan Islam, baik itu di tataran lokal mereka ataupun regional. Kan bahkan di semua wilayah, semua titik benua, kaum muslimin kan menjadi sasaran tembak. Meski jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, 1,8, 1,2 miliar itu bukan jumlah yang sedikit, tapi kan menjadi subjek yang tertindas, objek yang ditindas gitu, di Xinjiang, di Uighur, kemudian apalagi di Eropa, kemudian juga di Asia Tengah banyak sekali, selain di Timur Tengah tentu yang sekarang menjadi hotspot, menjadi proxy war gitu, menjadi titik perang utama yang dalam rangka ya tujuan utamanya tadi untuk memusuhi dan untuk melemahkan potensi kebangkitan Islam. Islam dimusuhi itu gara-gara dilihat berpotensi sebagai ideologi besar dunia. Kalau hanya dilihat sebagai sebuah agama ritual, sebagaimana agama lain, Hindu, Buddha misalkan, saya jamin tidak akan dimusuhi, tidak ada yang akan memusuhi. Tapi ketika Islam dilihat berpotensi sebagai ideologi baru yang akan bisa memimpin dunia, maka ya ini harus dikerdilkan, bila perlu harus dibonsai, bila perlu bahkan bukan hanya dibonsai, tapi ditebang sampai habis. Kan begitu ininya. Kira-kira hipotesis sederhananya begitu, Mas Yudo. Aduh, berarti ini sebuah peperangan secara nggak langsung ya, Ustaz ya? Betul. Nah, ini yang disebut sebagai Ghazwul Fikr gitu, perang pemikiran, perang ideologi. Oke. Emang benar Ustaz, ketika saya berada di tongkrongan gitu Ustaz ya, sama teman-teman. Nah, itu mereka itu membahas
Kebetulan pas itu saya tuh mancing masalah ini, masalah LGBT. Nah, mereka tuh sampai berkeyakinan bahwa LGBT itu hal yang wajar gitu loh. Bukan penyimpangan gitu. Mereka itu berkeyakinan seperti itu. Tak tanya, datanya dari mana? No? Dari dokter salah satu dokter yang membahas masalah seksual lah di Indonesia. Nah, dia tuh mengatakan bahwa LGBT dia yang menyukai sesama jenis itu normal gitu loh. Nah, saya kan akhirnya ngotot gitu kan. Itu bukan normal kan, bahkan mudorotnya itu sampai satu kota, satu negara itu bisa kena gitu, Abnormal walaupun ya. mereka tidak melakukan. Nah, itu mungkin tanggapan Ustadz seperti apa? Apa ini juga suatu agenda gitu loh? Agenda ideologi kapitalis untuk menjauhkan kita dari melanjutkan generasi Islam gitu. Ya, ya betul, pasti hidden agendanya begitu. Karena kan begini, kapitalisme sebagai sebuah ideologi global yang saat ini menghegemoni dunia kan punya beberapa seperangkat ide yang disebut sebagai hadarah, yang disebut sebagai konsepsi pemikiran dan konsepsi ideologi Barat. Kalau di bidang pemerintahan itu ada demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian kalau ekonomi ya jelas tadi ekonomi kapitalisme. Nah, kemudian kalau di bidang sosial budaya tadi ada liberalisme, hedonisme. Kemudian tadi juga pro terhadap same marriage gitu, pernikahan sama jenis, kemudian tadi LGBT dan sejenisnya, feminisme dan macam-macam. Itu kan seperangkat ide, seperangkat pemahaman yang diturunkan dari konsepsi dasar ideologi kapitalisme. Jadi kan kalau disebut sebagai tanda kutip ide dasar atau akidah mereka lah, yang fasludin anil hayah, sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan, ya kan induknya di situ. Jadi kenapa bisa muncul LGBT, kemudian feminisme, kemudian hedonisme dan macam-macam, itu gara-gara kan beranjak daripada bahwasanya memang manusia ini hidup yang tidak perlu diatur oleh aturan sang pencipta. Jadi kan teori dari sekulerisme itu kan menganggap Tuhan itu ibarat kata pembuat jam, pembuat jam tangan gitu. Jadi ya ketika Tuhan telah menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan ini, tetap setelah jadi ya Tuhan itu tidak lagi ikut campur tangan. Manusia bebas seenak dewe gitu. Makanya kan tadi mau berhubungan seksual dengan lawan jenis ataupun sesama jenis ya it's same, itu sama aja menurut mereka. Kenapa? Karena memang akidahnya, tanda kutip, pemikiran dasarnya itu adalah ya begitu. Jadi manusia itu bebas, free gitu, free life. Makanya kan ada yang disebut sebagai freedom, kebebasan, konsepsi kebebasan. Nah makanya kan ketika dikaitkan sekarang, entah itu mereka sadar ataupun tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung memahami bahwasanya memang ya apa yang mereka pahami itu, apa yang mereka praktekkan itu adalah bagian daripada teori global atau bagian daripada hegemoni global kapitalisme tadi. Karena kan logikanya ketika dulu kapitalisme belum menghegemoni, ya mana ada, tidak ada, dan aman, kehidupan secara sosial, kehidupan secara medis, kehidupan secara ekonomi aman. Ketika zaman dulu tidak ada, terutama di bawah pengaturan Islam. Ketika dulu di Eropa di bawah pengaturan non-Islam, kemudian LGBT dibiarkan, kan terjadi kerusakan besar-besaran sampai dengan sekarang. Kan sekarang kan regresif, pertumbuhan penduduk di Eropa itu kan negatif, jadi angka kematiannya lebih tinggi daripada angka kelahiran. Gara-gara tadi sudah pernikahan tidak populer, kemudian hubungan sama jenis itu justru dikampanyekan secara masif, ya wes. Akhirnya kan jadi kontraproduktif, jadi negatif gitu terhadap sistem sosial mereka. Belum lagi dari sisi aspek kesehatan, belum lagi dari sisi aspek moral lingkungan dan macam-macam. Artinya kan sepertinya orang-orang tersebut belum memahami bahwasanya mereka itu sejatinya juga adalah korban dari tadi permainan global gitu. Iya. Walaupun secara praktikly mereka itu adalah pemain, tetapi sejatinya itu mereka juga adalah pion yang dikorbankan sejatinya. Nah, itu yang harus kita kasihani dan harus kita sadarkan. Kalau tidak bisa disadarkan ya dibinasakan. Yang maksudnya tetap harus didorong, didakwahkan supaya bisa bertobat.
apa yarja'u ilal khair gitu, kembali kepada kebaikan dan kembali kepada bertobat kembali kepada kebenaran. Mungkin begitu Mas Yudo. Iya, benar-benar Ustaz. Kemarin itu juga ada yang baru itu Ustaz, yang gerakan anti keturunan gitu Ustaz. Jadi Oh iya itu. tetap menikah beda jenis, cuma dia membuat gerakan di mana tidak mempunyai anak. Karena alasannya berbagai macam, karena punya anak itu beginilah, ngurangi inilah. Karena memang ideologi kapitalisme itu secara nggak langsung kayak Squid Game Ustaz. Di mana dia yang kuat yang bertahan ya, di mana agendanya dia supaya mengurangi pesaing gitu aja sih. Nah, itu kan juga kita harusnya kita tolak Ustaz ya. Nah, ini ada pertanyaan Iya. Ustaz, dari Abu Taki. Nggih. Ustadz, lantas bagaimana seharusnya kita mengatasi kondisi saat ini? Jalur seperti apa seharusnya yang kita ambil ketika kerusakan sudah merajalela? Ya, wah ini juga tidak kalah berat pertanyaannya. Ya, tadi menyambung yang Antum tadi sampaikan, itu sekarang juga lagi mulai booming yang terkait dengan program atau campaign gitu, child free gitu kan, yang bebas anak. Itu ya salah satu gerakan merusak moral dan merusak bertentangan dengan fitrah manusia sebenarnya, tapi ya karena emang itu disokong oleh media, jadi kan booming. Termasuk ya media sosial, Instagram, kemudian Facebook kan mendukung itu. Makanya kan kalau ada yang kontra dengan itu biasanya di-ban itu, di take down. Ya, kemudian tadi pertanyaan pentingnya berikutnya ya tadi bagaimana, how to, bagaimana kita menyikapi, ini tidak kalah penting setelah kita mengetahui bahwasanya itu ada konspirasi, itu ada kampanye hitam, itu ada upaya untuk merongrong merusak kita, maka tentu kan kita harus lawan. Kita harus counter attack, kita harus serang balik bila perlu. Dengan cara yang elegan tapi yang sesuai. Nah, ketika serangannya itu ada serangan pemikiran, tentu kita harus lawan juga dengan pemikiran. Ketika itu ada serangan ide, serangan ideologis, tentu kita juga harus lawan dengan serangan ide juga gitu. Jangan sampai menjadi salah kaprah. Kenapa? Karena ada juga yang memang kubu yang melawannya itu dengan pendekatan yang keliru. Ketika kita diserang secara pemikiran, melawannya secara physically dengan ngebom dan macam-macam, itu kan yang bisa berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi agen, kan resikonya di situ. Atau ada juga di sisi yang lain yang ketika diserang secara pemikiran, dijelek-jelekkan agamanya, dihina agamanya, itu menjawab dengan pendekatan yang tanda kutip akhlakiyah. Wah, itu juga keliru. Oh, kita harus sabar, mendoakan orang-orang itu supaya bertobat, biarkan saja dia berucap. Toh Nabi juga dulu ketika dihina-hina, dilempar dengan kotoran, diam saja. Wah, itu salah kaprah, salah dalil, bahkan memanipulasi dalil, karena praktiknya di sirah nabawiyah tidak seperti itu. Ya, intinya ketika kita diserang secara pemikiran, Rasul mencontohkan kita harus serang balik secara pemikiran dalam bentuk strategi yang sangat sederhana. Saya menyebutnya itu sebagai dakwah strategi. Dengan dakwah, dengan objek utama kan dua. Pertama itu kita menargetkan kaum muslimin sendiri, yang kedua kita menargetkan para tadi influencer atau kemudian para public figure ataupun tadi para tokoh yang melakukan serangan, yang memuntahkan senjata peluru kepada kita. Kepada kaum muslimin, ini tidak kalah penting kita menyampaikan dakwah penyadaran. Mengapa? Karena Islam saat ini menjadi korban, menjadi kambing hitam, menjadi yang dijelek-jelekkan, yang menjadi hal yang diidentikan dengan terorisme gitu. Padahal kan kalau mau fair, ya di Papua itu ya bukan Islam pelaku terornya, di China, di Uighur bukan Islam pelaku terornya, justru kaum muslimin yang jadi korban. Di Rohingya justru bukan kaum muslimin yang menjadi pelaku teror, tapi justru menjadi korban. Kan harusnya fair. Nah, kaum muslimin kan harus disadarkan, dipahamkan bahwasanya mereka ini dicuci otaknya lah gitu. Harus didakwahi supaya sadar bahwasanya memang berhentilah menjadi korban gitu, berhentilah menjadi objek, tapi harus naik levelnya menjadi subjek. Yang melakukan perlawanan dengan cara apa ya, dengan dekat dengan Islam,
Kan logikanya begitu, ketika musuh-musuh Islam mengkampanyekan kamu harus jauh dari Islam, jangan belajar Islam terlalu dalam. Ya, berarti kita harus melakukan yang bertolak belakang dengan yang mereka suarakan tadi. Ketika mereka menyuruhkan tadi ya pro pergaulan bebas, kemudian child free, ya kita tanda kutip kaum muslimin harus memperbanyak anak, kan begitu logika sederhananya. Nah, itu terhadap kaum muslimin sendiri yang menjadi objek utama. Karena kan kalau misalkan kita melakukan perlawanan hanya semata-mata menyisir para tadi influencer lah, para public figure lah yang melakukan serangan, atau bahkan tanda kutip ketika kaum muslimin tadi siksa secara physically, kita hanya fokus melawan kepada itu, tidak menyadarkan kaum muslimin yang sampai kapanpun kaum muslimin tetap akan menjadi objek, tetap akan menjadi korban, akan tetap menjadi victim. Jadi kan sederhananya seperti itu. Kalau kita ingin melawan, kita ingin istinaful hayat Islam, mengembalikan kembali kejayaan kehidupan izul Islam wal muslimin, kemuliaan kaum Islam dan kaum muslimin, ya satu-satunya cara dengan dakwah. Dakwah ilal khair, dakwah ilal Islam, dakwah ilal mabda'il Islam, mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan ideologi Islam, mendakwahkan syariat Islam, mendakwahkan akidah Islam. Dengan itu, dan hanya itu caranya, kaum muslimin akan sadar, akan terlepas dari hegemoni ideologi asing, ideologi kapitalisme, dan juga para pengusungnya. Makanya kan tadi ketika ada pro LGBT, kita harus menjadi kontra LGBT gitu. Ya, dengan memperbanyak adu argumentasi, kemudian diskusi dan macam-macam gitu. Jadi tidak dalam konteks kita harus memaklumi, oke, Anda seperti itu, kami seperti itu, nggak bisa. Walaupun tetap dengan cara-cara, sekali lagi saya garis bawahi, saya bold, harus dengan cara-cara yang elegan dan intelektualis gitu. Memperbanyak alutsista ya Ustadz ya. Alutsista Betul, kita, itu dia. Jadi kita harus memperbanyak peluru. Karena ini peperangan jangka panjang, bukan jangka pendek. Iya. Baik pemirsa Bedakafah yang dirahmati Allah. Mungkin itu, apakah ada yang ingin bertanya lagi ya, supaya kita bisa mengetahui masalah terkait ini juga. Ini ternyata sebuah agenda besar. Ketika kita tidak paham ini juga akan bisa menjadi bumerang bagi kita untuk memahami Islam lebih jauh. Karena memang saya temui juga fenomena kalau di masjid-masjid itu kadang masjid-masjid yang biasa dekat-dekat rumah ini, itu mereka itu sangat tabu sekali ketika kita membahas masalah politik. Bahkan sampai kita itu mungkin bisa disatru gitu. Ketika kita ke masjid, kita ingin membahas politik, kita mengaitkan politik dengan agama itu. Seolah-olah itu semua dipisahkan antara politik dan agama. Begitu Ustaz ya? Betul. Nah, itu juga menjadi ini sendiri. Sehingga anak-anak muda ini kadang menganggap bahwa Islam ini bukan agama yang seru karena bahas politik aja nggak boleh gitu loh. Nah, sementara anak-anak muda ini kadang kan jiwa-jiwa kritisnya juga ada. Betul. Masalah-masalah yang kayak pahala gitu kan. Dia mau mengkritisi apa dari nilai pahala dan nilai dosa itu kan. Karena kan hanya Allah yang tahu gitu. Kan begitu Ustaz ya? Betul. Nah itu dia. Jadi apa ya? Saya jadi keingetan tadi ketika antum menyebut tadi, bahkan di masjid-masjid atau bahkan di secara umum lah masyarakat kita yang memang jangan bawa-bawa politik, apalagi dikaitkan dengan agama, kotor nanti agama Islam gitu kan. Kesannya tadi kan politik itu dianggap suatu istilah kata kubangan lumpur yang memang tidak boleh untuk kita dekat-dekat kecuali pas momen pemilu karena di situ ada uang. Ya, saya jadi keingetan itu salah satu sastrawan, filosof Jerman, Bertolt Brecht namanya. Dulu ketika Jerman itu sebelum eranya Hitler, itu kan ya bisa disebut sebagai hidden power lah. Jadi ya negara kuat yang tenggelam. Nah, salah satunya tadi terkait dengan ya politik yang tidak populer, bahkan dijauhi oleh masyarakat. Dia menyampaikan quote bahwasanya memang ternyata
literasi atau pengetahuan atau keterikatan terhadap politik itu harusnya menjadi suatu yang dekat, suatu yang hadir ada di samping kita. Makanya beliau itu seolah-olah bertanya gitu, kok kenapa gitu ada orang-orang yang antipati atau skeptis atau apatis terhadap politik. Karena kan bahkan sekarang nih, apa yang kita makan tadi, kemudian apa yang baju yang kita pakai, kemudian nanti kita keluar mau pakai apa, mau kemana, itu semuanya berkaitan dan berhubungan dengan masalah politik. Jadi kalau misalkan dikatakan jangan bicara-bicara politik atau jangan bawa-bawa urusan politik, ketika ada di masjid pun pengelolaan masjid atau interaksi di masjid itu berkaitan dengan urusan politik gitu. Entah itu dalam konteks betul urusan takmir publik gitu, kan yang disebut, disebut, betul. Kan kalau dalam konteks politik kan riayah sunil ummah itu kan skupnya mulai dari skala yang terkecil sampai dengan urusan besar. Ketakmiran juga itu urusan politik karena urusan publik gitu, sunil ummah. Kemudian juga urusan yang kecil ini berkaitan dengan urusan yang besar. Sekarang mau bangun masjid pakai batu bata, pakai semen, ya harga semen yang menentukan apa ya, kebijakan politik. Kayak tadi misalkan yang saya sebut itu, dia ketika keluar-keluar seperti itu pakai mic atau misalkan tadi pagi sebelumnya minum teh yang dia minum itu juga berkaitan dengan urusan politik. Kan begitu logikanya, itu sangat dekat, sangat berhubungan dengan kita. Makanya ketika politik itu jelek, politik itu tidak islami, maka kehidupan kita menjadi jelek, tidak islami. Sebaliknya ketika politik itu bagus, terwarnai oleh Islam, maka kehidupan kita juga secara alamiah, secara naluriah juga akan menjadi baik dan menjadi islami. Jadi mungkin itu, entah itu ke pengurus masjid, takmir, ataupun ke anak-anak muda, ataupun ke masyarakat secara umum, ya ayo kita dekat, ayo kita bersahabat, ayo kita hobi membicarakan politik, dekat mengetahui peristiwa politik, kemudian juga menyuarakan isu politik, terutama dan yang utama konsepsi politik Islam. Karena kan tadi radikalisasi, kemudian serang war on terrorism dan macam-macam itu kan serangan politik sejatinya. Kita tidak diserang dengan senjata, tidak dibom dengan senjata, dengan nuklir, tetapi dengan kebijakan politik. Bahkan sekarang senjata pun ya dipolitisasi. Itu yang disebut sebagai the power of politik. Nah, ketika tidak diatur dengan politik Islam ya menjadi rusak, menjadi ambiar. Sebaliknya jika kita memperjuangkan tegaknya aturan Islam, itu bagian dari kifaat syiasi, perjuangan politik yang akan bisa menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan negeri ini secara keseluruhan, tapi juga bisa menyelamatkan kita-kita individu kaum muslimin. Makanya kan kenapa itu penting untuk diperjuangkan. Begitu Mas Yudo. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sepertinya waktunya sudah mepet maghrib Ustaz, dan saya sudah di kartu kuning sama saya. yang penyelenggara acaranya. Saya takut di kartu merah nanti. Tempat saya juga ini sudah mulai ngaji nih. Host lagi nanti. Iya. Luar biasa materi kita hari ini. Oke. Saya inginnya lebih panjang Ustaz. Mungkin kita bikin bedah buletin kafah The Movie mungkin lebih panjang. The Movie ya, oke. Atau serial. Kalau movie ya, paling lama kan masih serial gitu 2 jam. 202, kalau serial kan berpanjang-panjang gitu kan. Ya itu dia. Kita pengennya yang The Movie gitu, biar lebih lama. Betul, gitu. betul. Atau roadshow lah gitu. Roadshow, ya itu pas. Baik, itu pemirsa bedah buletin kafah episode 222 dengan tema apa tadi? Dengan judul wajib dan mengkaji mendalami Islam. Oke. Dan mungkin selaku narasumber Ustadz Rozi mungkin ada sepatah 2 kata motivasi buat kita semua supaya kita lebih semangat lagi untuk ke depan. Monggo Ustadz. Tadi sepertinya sudah sangat panjang itu dari sejak pembukaan. Tapi mungkin kalau boleh disebut sebagai reminding, pengingat lah untuk kita senantiasa istiqomah dalam mengkaji Islam, dalam diskusi keislaman, dalam taklim keislaman, dalam ibadah, dalam kegiatan dakwah. Nah, itu kaca kuncinya, tetap istiqomah, tetap semangat, dan tetap kita harus moving forward, tetap maju.
Mungkin itu Mas Yudo. Baik, terima kasih motivasi yang sangat singkat dan sangat luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa Bedah Buletin Kafah episode 222. Saya Yudo Januar Prakoso dan ada narasumber Ustadz Rozi Arkom yang juga mengisi pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mari kita tutup dengan ucapan istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis supaya majelis ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wabillahi kalam, terima kasih mewakili panitia. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.